updating data terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada hari ini kita mendapat tambahan 2 kasus positif COVID-19 yang baru, ya, yaitu PDP, kita tetapkan sebagai PDP atau pasien nomor 24, perempuan 14 tahun, dan PDP 25 atau pasien nomor 25, perempuan umur 35 tahun. Ya. Ini dari klaster yang atau kontak dengan yang pasien 13 dan 14, jadi kontak serumah. Ya. Kemudian untuk yang pasien 13 yang istri, kemarin kan konfirmasinya masih positif. Ya. Kemarin yang kita kirim hasil konfirmasi pasca pengobatan 2 kali sudah dinyatakan negatif, sehingga yang bersangkutan hari ini kita nyatakan sembuh dan akan dipulangkan. Yang istri kan suaminya kemarin sudah pulang lebih dulu, sudah negatif, ya. Jadi dinyatakan sembuh, satu lagi dinyatakan sembuh, sehingga total pasien COVID-19 sampai dengan hari ini yang kita nyatakan sembuh dan sudah bisa pulang ada 4. Ya. Kemudian jumlah PDP yang sementara kita rawat adalah 2 orang, ya, yaitu PDP nomor 22 laki-laki 49 tahun dan PDP nomor 23 perempuan umur 31 tahun. Ini yang kemarin kalau Bapak Ibu dengar rujukan dari Bovendigul. Iya. Jadi yang bersangkutan merupakan salah satu penumpang dalam manifest lain tanggal 24, ya. Kebetulan berdomisili di wilayah Bovendigul, sehingga pemantauannya kita over ke sana, ya. Kemudian di sana rapid test pertamanya negatif, kemudian rapid test keduanya positif, sehingga mereka rujuk ke sini, ya. Kemudian sampai di sini kemarin, kemudian kami di rumah sakit juga lakukan rapid test ulang lagi, ternyata rapid testnya positif, sehingga dirawat dan ditetapkan sebagai PDP nomor 25, ya. Kemudian jumlah ODP kita hari ini 176 yang terdata, ya. Mungkin demikian dulu. Ada pertanyaan? Oh, sebelum ini yang kita pulangkan juga yaitu PDP nomor 20 yang anak umur 5 tahun hasilnya negatif, dan wanita perempuan yang umur 20 tahun itu juga hasilnya negatif, sehingga rencana dipulangkan. Jadi nggak dinyatakan sehat, bukan terinfeksi COVID-19, ya. Demikian. Ada pertanyaan? Pasien 16 masih dirawat karena kan masih dalam pengobatan. Belum kita kirim sampelnya untuk kita periksa pasca pengobatan, ya. Jadi yang masih dirawat pasien 16, kemudian 17, 18, kemudian tambah yang 2, yang 24 dan 25. Itu yang 5 yang positif sekarang dirawat. Jadi kemarin kan 4 toh. Ibu atau istri pulang, kan sisa 3, tambah 2 baru, jadi yang positif sekarang kita rawat 5, kemudian yang masih menunggu konfirmasi 2. Teman-teman juga saya dapat informasi ada beredar di medsos daftar penumpang yang belum diperiksa. Iya, ada sekitar 23 orang dan ada yang sedikit komentar soal itu, ya. Sebenarnya kan itu data dari awal itu untuk kita diskusikan dengan di internal Satgas untuk bagaimana tindak lanjut itu, tapi sudah terlanjur bocor. Jadi saya pikir saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin namanya berada di dalam daftar itu dan sampai saat ini belum mau untuk memeriksakan diri, saya anjurkan untuk segera memeriksakan diri, ya. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, saya kira untuk kebaikan kita semua, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu takut dan tidak mau diperiksa, ternyata misalnya Bapak Ibu positif misalnya mengidap COVID-19, ini kan bisa membahayakan orang lain, ya. Sehingga ya dengan penuh kesadaran saya pikir yang ada di daftar yang memang belum sempat memeriksakan diri, karena memang kita sulit melacak semuanya, ada yang nomor kontak dan ini alamat tidak terlalu jelas, ini kami sarankan untuk datang ke rumah sakit untuk bisa memeriksakan diri, ya. Memeriksakan diri karena ini untuk demi kebaikan kita semua, ya. Berapa banyak yang sudah periksa? Sudah 90-an, ya. Tinggal daftar yang sisa 23 itu yang disebutkan yang belum memeriksakan diri, ya, belum sempat diperiksa. Iya. Baik, terima kasih. Dengan bertambahnya
pasien kita yang positif menjadi 5. 5, Ya, dirawat. Ya. bahwa sebagai Bupati Merauke, sebagai Ketua Satgas COVID-19, bahwa hal ini bukan sesuatu yang dianggap gampang. Ini sesuatu yang dianggap serius karena pasien kita bertambah. Untuk itu sekali lagi kita menyampaikan kepada masyarakat agar selalu tetap protokol COVID-19 ini itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah social distancing, yang kedua adalah physical distancing, yang ketiga adalah menjaga kebersihan, yaitu selalu mencuci tangan, baik menggunakan masker, hand sanitizer, dan selalu waspada dan menjaga dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bahwa pemerintah melalui Satgas tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jadi kami ingatkan untuk masyarakat untuk mengurangi jumlah orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kalau dimungkinkan lebih bagus berjalan mengitari, itu jauh lebih bagus daripada berkumpul dan membuat banyak orang berada pada satu kelompok. Kita kembalikan kepada masyarakat bahwa kalau kita ingin COVID ini dia bisa kita memutus mata rantai, kita harus cepat untuk mengetahui. Nah, yang terakhir adalah apabila kita menghadapi gejala-gejala demam, panas yang berlebihan, imun community kita semakin berkurang atau turun, maka kita patut atau wajib ke puskesmas atau rumah sakit atau tempat-tempat di mana yang ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat untuk langsung melaporkan diri supaya bisa diatasi, diobati. Terbukti mereka yang bisa melapor kemudian ditangani dengan baik akhirnya bisa pulang dan negatif. Jadi kami akan melaksanakan tugas baik itu jam malam, patroli, bahkan mungkin penutupan wilayah-wilayah atau area yang dianggap supaya daerah-daerah yang nanti apabila itu diindikasikan wilayah itu terdapat pasien-pasien ataupun orang-orang yang terindikasi agar masyarakat menjauhi atau masyarakat menjaga jarak daripada wilayah-wilayah tersebut sehingga tidak menjadi kerumunan massa. Nah, sekali lagi ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke, baik di distrik Merauke maupun di distrik-distrik dan kampung atau kota wilayah-wilayah yang sangat terjal atau jauh dari jangkauan kita. Kenapa? Karena peralatan, tenaga medis, dan obat-obatan ini sangat terbatas. Kami mohon ini menjadi perhatian. Jadi penyembuhan ini bisa datang dari kita kalau kita mau sabar, mengendalikan diri dan ikuti anjuran pemerintah supaya bisa COVID ini kita atasi dengan baik. Kami punya waktu masih cukup panjang, jadi kalau kita bisa bersama-sama kita atasi itu jauh lebih baik. Kira-kira itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Terima kasih, Tuhan memberkati.